Petugas Satpol PP Kota Malang menertibkan 2 warung di halaman parkir Stadion Gajayana Kota Malang. 2 warung ini ditertibkan karena berjualan di lahan milik Pemkot Malang. 2 warung yang berada di halaman parkir Stadion Gajayana Kota Malang ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Malang. Petugas Satpol PP yang dibantu oleh TNI, Polri, langsung mengeluarkan barang-barang 2 warung tersebut. Selain mengeluarkan barang dalam warung tersebut, petugas Satpol PP juga menyegel dan memberi garis polisi pada 2 warung tersebut. Penertiban ini tidak terjadi perlawanan dari pemilik warung. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan bahwa penertiban paksa 2 warung ini berdasarkan Perwali nomor 16 tahun 2015. Penertiban paksa dilakukan karena sebelumnya petugas Satpol PP sudah memberikan teguran dan peringatan sebanyak 3 kali. Namun karena pemilik tidak melakukan pengosongan, terpaksa ditertibkan. 2 warung tersebut diketahui melanggar Perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. 2 warung ini juga dinilai melanggar karena menjalankan kegiatan usaha di fasilitas umum dan aset Pemkot Malang tanpa adanya izin dari Wali Kota Malang. Sementara 2 warung yang ditertibkan dan disegel ini apabila pemiliknya nekat membuka dan masuk akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kenapa kok penertiban paksa ini dilaksanakan? Sebelum penertiban paksa sudah dilaksanakan SOP yang kita jalankan yaitu teguran 1, teguran 2, teguran 3, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan sebelum eksekusi sudah dikasih pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan eksekusi kemarin dengan kita memasang banner. Nah, semuanya ini kita laksanakan sesuai aturan yang ada. Pelanggarannya adalah Perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, yaitu menjalankan kegiatan usaha di fasilitas umum atau aset pemerintah Kota Malang tanpa ada izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Itu pelanggarannya. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 9 dan tanggal 10 Juli 2022, jumlah warga yang mendaftarkan di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Malang masih sepi. Hingga kini, jumlah warga yang mendaftarkan di RPH untuk penyembelihan hewan kurban baru 35 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Perayaan Idul Adha tahun ini diperkirakan akan banyak warga yang melakukan penyembelihan hewan kurban di tengah wabah PMK. Meski demikian, warga diperkirakan akan melakukan penyembelihan sendiri ketimbang dilakukan di RPH Kota Malang. Ini terlihat di RPH Kota Malang yang hingga kini masih sepi dari warga yang akan mendaftar untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di RPH Kota Malang. Hingga saat ini, jumlah pendaftar baru 35 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Direktur Utama Perumda Tunas Malang atau RPH Kota Malang, Dodo Triwidodo mengatakan, kapasitas pemotongan hewan di RPH Kota Malang sebanyak 100 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Namun hingga saat ini masih tergolong sepi peminat. Dengan sedikitnya jumlah yang baru mendaftar ini, diperkirakan untuk penyembelihan hewan kurban di RPH dipastikan akan turun dibandingkan tahun 2021 lalu. Untuk penyembelihan hewan kurban di RPH, per ekor sapi dipasang tarif Rp800.000, sedangkan per ekor kambing tarifnya Rp200.000. Jadi memang sudah ada yang mendaftar untuk yang tanggal 9 Muhammadiyah juga sudah ada, kemudian yang non Muhammadiyah artinya pemerintah, NU dan lain sebagainya itu hari Minggu mulainya. Sehingga sebenarnya efektif itu kita 4 hari. Jadi untuk yang Muhammadiyah kan dari Sabtu, Minggu, Senin ya. Kemudian yang NU dan lain-lain Minggu, Senin, Selasa. Jadi durasinya memang 4 hari dengan keyakinan masing-masing. Sampai sekarang masih berjalan terus yang daftar gitu ya. Memang kita bukan satu-satunya tempat untuk pemotongan. Saya kira masyarakat juga sudah terbiasa melaksanakan ini, di masing-masing RT, RW juga sudah terbiasa melaksanakan, tapi ini agak istimewa karena PMK. Kalau nggak ada PMK, mereka bisa melakukan dengan cara-cara yang sebelumnya. Tapi karena ada PMK, boleh dilaksanakan di luar, tapi harus diawasi oleh dokter. Gitu ya. Tujuannya ya supaya kalau ada biasanya antemortem ya setelah pemotongan kan itu dicek semuanya dagingnya, jeroannya, apakah ada virus atau tidak, itu kalau yang membahayakan dibuang. Kan kita kapasitas 100 hari untuk sapi, kambing itu 150.
biasanya kan orang itu minta cepet-cepetan gitu ya, minta segera dibagi. Makanya kita juga meng-hire tenaga dari luar, Pak, karena nggak mungkin dari dalam. Makanya ya dalam satu kali pemotongan itu bisa ada 5 sapi langsung dipotong bareng gitu ya. Nah seperti itu yang antisipasi kita untuk supaya orang nggak neronjol minta bareng semuanya, minta pagi semua gitu. Karena khawatirnya chaos gitu ya kalau nggak segera masuk gitu nanti protes gitu ya. Simon Alfredo melaporkan. Memaksimalkan upaya pencegahan PMK yang masih berlangsung, tim Satgas PMK Kabupaten Malang terus melakukan penyemprotan desinfektan ke kandang-kandang sapi dan kawasan di wilayah Kasembon, Kabupaten Malang. Dengan penyuntikan vaksin dan penyemprotan ini, diharapkan penyebaran PMK bisa dicegah dan semakin berkurang sapi yang terserang PMK. Kegiatan penyemprotan di wilayah Kecamatan Kasembon ini dilakukan oleh Satgas PMK Kabupaten Malang untuk meminimalisir penyebaran PMK yang masih berlangsung. Dari data sejumlah populasi ternak sapi di 3 kecamatan, Pujon, Ngantang, dan Kasembon, sebanyak kurang lebih 53.000 dan setidaknya 11.000 diantaranya terserang PMK dengan kematian mencapai 1.000 ekor sapi. Akibat PMK ini, hewan ternak banyak yang mengalami kematian di 3 wilayah, yaitu Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Dari populasi sebanyak 53.000, setidaknya 11.000 terserang PMK dengan kematian mencapai 1.000 ekor. Kondisi ini berdampak pula harga jual sapi yang turun drastis, sehingga merugikan para peternak, terutama peternak sapi perah karena produksi susu yang dihasilkan berkurang. Padahal susu masih menjadi pendapatan utama para peternak di wilayah Pujon, Ngantang, Kasembon. Kegiatan penyemprotan disinfektan merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran PMK yang dilakukan pemerintah selain program vaksin yang sedang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, khususnya para peternak. Menurut Satgas Penyemprotan PMK, menjelaskan kegiatan penyemprotan ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Malang, khususnya di wilayah yang penyebarannya termasuk kategori tinggi, diantaranya Jabung, Pujon, Ngantang, dan juga Kasembon. Di lokasi terlihat Satgas melakukan penyemprotan tidak langsung ke kandang, tetapi di pinggir jalan dusun yang ada populasi sapi milik warga, karena sapi baru divaksin dan masih ada yang mengalami kematian. Hari ini ada 2 lokasi di wilayah Kecamatan Ngantang sama Kecamatan Kasembon. Berapa titik ya? Kita menyesuaikan, kita datang di kecamatan, nanti ada dari pihak desa, nanti sasarannya di mana aja, kita ngikuti, jadi kita ngikuti sampai selesai hari ini. Cairan apa nih sebetulnya? Ini cairan desinfektan, jadi 1 unit ini ada 1.000 liter. Baik, cukup untuk berapa kandang diperkirakan kalau sudah kayak gini? Kalau pengalaman yang sudah ini sudah lumayan banyak, bisa 2 dusun nih. Biasa 2 dusun Mas Lulis? Bisa 2 dusun. Mas Lulis, harapan dengan kegiatan ini seperti apa harapannya? Ya, kami berharap pandemi khususnya untuk binatang ya, untuk PMK ini bisa segera selesai, karena apapun itu juga nanti masyarakat yang tanggung. Sasaran yang sudah kami kerjakan, wilayah Kecamatan Jambung, Pujon, kemudian sampai dengan saat ini di Ngantang sama Kasembon. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat, Badan Intelijen Negara atau BIN Kota Malang menggelar vaksinasi booster gratis bagi masyarakat. Vaksinasi booster atau vaksin ketiga mendapat antusias dari masyarakat Kota Malang. Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga terus dikebut jelang rencana pemerintah untuk mewajibkan dosis penguat atau booster sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Untuk itu, mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat, Badan Intelijen Negara atau BIN Kota Malang dan Puskesmas Pembantu Sukun Kota Malang menggelar vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat. Vaksinasi booster ini sebanyak 180 dosis vaksin jenis Pfizer disiapkan untuk disuntikan kepada masyarakat. Koordinator Imunisasi Puskesmas Janti Kota Malang, Kartika Eka Paksi, mengatakan bahwa vaksinasi yang digelar bersama BIN tersebut targetnya ribuan, namun karena kondisi vaksinasi dibatasi hanya 180 dosis. Ia menambahkan, minat masyarakat mendapatkan vaksin booster meningkat. Di Puskesmas Janti sendiri setiap hari vaksinasi terus dilakukan. Targetnya ribuan, tapi kan karena kita lihat kondisi juga, minat masyarakat kayaknya ini mulai meningkat.
ya nanti mudah-mudahan bisa memenuhi target. Ini mulai dari pagi sampai kapan ini, Bu? Kita Sampai ada jam berapa? jadwalnya, jadi setiap 3 hari sekali kita mengadakan vaksinasi. Tapi karena sistemnya mobile, jadi kita sudah beberapa kali buka di tempat-tempat umum seperti kelurahan, ini termasuk juga puskesmas pembantu. Kalau hari ini rencana berapa dosis, Bu, yang di Hari ini targetnya? kita menyesuaikan jumlah vaksin yang ada, kuota 180 dosis booster. Berarti khusus dosis ketiga apa 1, 2, 3, Bu? Kita melayani 1, 2, 3. Cuma kan nanti kalau untuk dosis 1, 2 kan menyesuaikan karena dosisnya beda. Bu, syarat untuk mendapatkan vaksinasi dosis 3 apa ini, Bu? Syaratnya yang pasti sudah vaksinasi dosis 1 dan 2, jarak dari dosis 2 atau penyuntikan terakhir minimal 3 bulan, kemudian dengan jenis vaksin yang menyesuaikan, karena kan tidak semuanya bisa mengikuti booster dengan jenis vaksin Pfizer. Sedangkan Wahyu Ariska, salah satu warga yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga mengaku senang. Ia memilih melakukan vaksinasi booster karena sebagai syarat perjalanan yang rencananya diterapkan oleh pemerintah. Ia juga mengaku baru mendapatkan vaksin dosis ketiga setelah adanya gelaran vaksinasi yang dilakukan oleh BIN. Hingga awal Juli, berdasarkan data secara keseluruhan, capaian vaksinasi booster di Kota Malang sendiri masih di bawah 50%. Diharapkan dengan banyaknya vaksinasi yang dilakukan, capaian vaksinasi booster di Kota Malang bisa segera tercapai. Kenapa baru vaksin ini, Pak? Karena kemarin itu baru dapat info kalau misalnya ada vaksin yang ketiga di sini, terus kebetulan rumahnya kan dekat seberang gang ini, jadi ya udah langsung. Ya, Pak, tanggapannya dengan adanya gelaran vaksinasi booster di sini gimana ini, Mbak? Kalau menurut saya karena rumahnya kan di seberang, jadi deket, terus pelayanannya juga cepat, orang-orangnya juga kalau misalnya menyampaikan tuh enak, jadi kitanya paham. Ya. Mbak, kenapa memilih vaksin ketiga ini, Mbak? Karena ada kewajiban yang kalau misalnya mau pergi kemana-mana, mau ke mall juga kan harus booster, jadi vaksinnya di sini sekalian ada gitu. Simon Alfredo melaporkan. Banyak rambu rusak dan kotor di Jalan Raya Ngantang Kasembon dikeluhkan pengguna jalan. Kotornya rambu ini salah satunya akibat penuh coretan cat semprot sehingga rambu terlihat kurang jelas dan sebagian sudah rusak karena faktor alam. Banyak pihak berharap rambu ada perbaikan untuk kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Keberadaan rambu penunjuk arah sangat berguna untuk panduan para pengguna jalan agar aman dan lancar ketika melintas. Namun sayang, banyak rambu yang dalam kondisi kotor dan rusak baik akibat ulah orang tidak bertanggung jawab maupun faktor alam perlu segera ada perhatian. Khususnya perbaikan agar rambu bisa kembali berfungsi maksimal. Ulah segelintir orang masih ditemukan rambu yang dalam kondisi kotor, penuh dengan coretan cap semprot. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Ngantang menuju Kasembon, terlihat cukup banyak rambu yang sudah tidak berfungsi maksimal dan disayangkan banyak pihak karena rambu dalam kondisi rusak dan kotor, sehingga bisa mengganggu keselamatan pengguna jalan. Rambu yang kotor penuh coretan padahal perbuatan mengganggu fungsi rambu bisa dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Menurut salah seorang pengendara menyayangkan, kondisi rambu yang rusak maupun kotor akibat kesengajaan, padahal keberadaan rambu akan sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan. Terlebih para pengendara yang belum mengetahui kondisi jalan, khususnya pada malam hari. Di lokasi Jalan Raya Ngantang Kasembon sudah banyak rambu baru dipasang dengan posisi yang lebih tinggi agar aman dari aksi coretan. Tidak hanya itu, perlu tambahan lampu penerangan jalan umum untuk membantu para pengguna jalan ketika melintas di malam hari, terlebih kondisi jalan masih tikuk tajam. Ya sebenarnya sedih, Pak, kalau lihat seperti itu, karena kita kan juga perlu kayak rambu-rambu itu harus belok atau harus berhenti dan sebagainya. Ya mungkin ke depan bisa diperbaiki lagi, Pak, dan kayak pohon-pohon yang sudah menutupi jalan ini bisa dipangkas, Pak, ya, bibir-bibirnya seperti ini. Ya, itu banyak yang rambu penuh coretan, gimana itu? Kurang perawatan, apa kurang pengawasan, apa memang orang tidak bertanggung jawab iseng? Ya mungkin dari pengawasan juga kurang, Pak. Kayaknya juga nggak terlalu diperhatikan kayak gitu. Terus mungkin dari ya namanya orang sebagian kan ada yang iseng pengen nyoret, pengen nulis apa dan sebagainya. Apalagi kalau malam-malam mungkin tambah nggak jelas ya. Kalau malam malah memang gimana, Pak, ya?
Apalagi jalur ini ini nggak ada lampunya Pak, jadi penerangan itu masih kurang kayak kalau masih malam. kurang. Iya. Apalagi untuk tikungan Ya itu sangat rawan kalau kita. sangat banyak ya. Tambahan untuk penerangan di jalan itu loh Pak, karena sangat minim sekali di sini. Lebih banyak lagi Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan sayur jelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pasokan tidak banyak, berdampak pada naiknya kembali harga jual sebagian besar komoditi sayuran. Stok sayuran di tingkat petani lokal masih tersedia mencukupi dengan kualitas yang bersaing. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayuran ini sudah mulai ramai sejak pukul 6 pagi. Mendekati Idul Adha, Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang semakin ramai aktivitas transaksi jual beli dan bongkar muat sayuran. Harga sayuran saat ini sudah mulai mengalami kembali karena permintaan sudah mengalami peningkatan, sementara pasokan sayur dari petani lokal maupun dari luar kota tidak banyak. Saat ini komoditi sayuran lebih banyak didatangkan dari petani lokal dan hanya sebagian kecil yang didatangkan dari luar kota karena stok dari petani lokal masih mencukupi. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, kenaikan harga sayuran ini karena ada peningkatan permintaan yang cukup signifikan sementara stok tidak begitu banyak dan harga ini kemungkinan bisa relatif stabil dalam beberapa hari ke depan. Beberapa jenis sayuran yang kembali naik diantaranya seledri, bawang prei, sawi, kubis. Beberapa hari mengalami penurunan, kini mengalami kenaikan kembali lebih dari 20%. Di lokasi, aktivitas pedagang dan pembeli terlihat mulai ramai sejak pagi. Antrian kendaraan mengangkut sayuran memenuhi area pasar. Untuk melakukan bongkar dan muat sayuran yang dibawa tidak hanya ke pasar di Malang Raya tetapi ke pasar di berbagai kota di Jawa Timur. Alhamdulillah harganya bagus semua dan stok pun juga mencukupi. Mencukupi ya? Berarti harga stabil apa ada yang naik? Ya agak naik sedikit. Apa aja yang naik Pak? Semuanya, wortel, kubis, sawi, seledri, prei semuanya naik. Sampai berapa persen naiknya? Sampai ya sekitar 10% lah segitu. 10% ya? Ya. Nah, kemarin-kemarin sempat dengar banyak yang turun kayak seledri, kalau di tingkat petani banyak yang turun. Iya, sekarang tapi ini sudah sekitar 5 hari. 5 hari? Ya. Berapa yang seledri sekarang berapa? Harga dari 5.000 sekarang sudah mencapai 7.000. 7.000, apalagi wortel berapa Pak? Wortel itu harga mulai dari 4.000 sekarang sudah 7.000. Oh, itu hampir lebih dari 20% kalau gitu naiknya. Iya, hampir 100%. Tapi ini stoknya dari lokal apa banyak dari luar nih? Ya dari luar ya stok tidak banyak. Ya. Dari sini ya barang juga tidak gitu kan. Ini kan ini menjelang haji, pulang haji itu biasanya harga-harga bagus semua. Oh gitu Pak Nur ya. Yang penting stok aman Pak Nur ya. Aman. Kualitasnya gimana? Bagus? Kualitasnya bagus ya. Iwan Hikmawan melaporkan.